Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib di masjid ini dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengkaji, mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah tirkah. Tirkah itu peninggalan Rasulullah, warisan. Rasulullah itu tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan harta benda, tetapi Rasulullah hanya meninggalkan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kita kasih sekarang ini adalah Sunnah Rasulullah di dalam kitab Fikih Sunnah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang ini kita lanjutkan setelah pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang tayamum, masih di dalam rangkaian judul besar yaitu Thaharah. Nah, subbab haid ini, haid dan nifas, itu adalah subbab terakhir di dalam bahasan Thaharah. Nah, setelah Thaharah nanti ada bab selanjutnya yaitu tentang sholat. Pentingnya haid ini dan nifas itu terjadi pada wanita, pada perempuan. Penting sekali bagi juga kita, bagi suami, bagi bapak yang mempunyai anak, ya, anak perempuan, yang mempunyai istri, terutama bagi muslimah sendiri, ya. Karena haid dan nifas itu hanya dialami oleh wanita. Berkaitan dengan haid ini karena menyangkut ubudiyah, menyangkut bagaimana tata caranya, ibadahnya berkaitan dengan orang yang sedang haid dan nifas. Terus kemudian juga berkaitan dengan muamalah zaujiyah. Muamalah zaujiyah itu interaksi suami istri. Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah berkaitan dengan orang-orang atau istri-istri yang sedang haid. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah haid, yang kedua nanti nifas. Mudah-mudahan waktunya nanti insya Allah cukup. Ta'rifuhu, pengertiannya haid adalah, asalnya haid secara bahasa itu adalah as-sailan. Sailan itu aliran, jadi cairan yang mengalir. Kemudian disemitkan bukan hanya sekedar cairan yang mengalir, secara istilah atau definisinya adalah wal murad bihi huna
ad-damul khariji min qubulil mar'ati hala sihhatiha min ghairi sababi wiladatin wala iqtidatin, yaitu darah yang mengalir dari kubulnya wanita dalam keadaan sehat dan bukan diakibatkan oleh melahirkan. Ya, kalau berkaitan dengan darah yang mengalir bagi wanita setelah melahirkan itu namanya nifas. Nanti coba kita bahas. Baik. Terus kemudian yang kedua, waktu keluarnya haid ini waktuhu yaro kathirun minal ulama anna waqtahu la yabda'u qabla bulughil ithnai au tis'i sinin unsa, ya bulughil unsa tis'a sinin. Ini batasan yang tidak normatif, artinya tidak normatif itu biasanya mayoritas wanita haid itu minimal usianya 9 tahun. Terus bagaimana yang sebelum 9 tahun dan setelah 9 tahun? Nah, ini nggak ada batasan pastinya. Tidak ada batasan yang harus sekian tahun, umur 9 tahun harus 12 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Ada yang sebelum 9 tahun sudah keluar haid, ada yang sampai 12 tahun baru haid, itu ada. Istri saya cerita bahwa dia punya murid masih kelas 5 SD itu sudah haid. Kelas 5 SD itu umur berapa kira-kira? Berapa? 11. Nah, itu di sini di Indonesia itu termasuk yang bahasa Arabnya itu mubakkiron, yang lebih awal dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Usianya biasanya kelas 6 atau setelah SMP itu kebanyakan. Nah, tapi di Arab sana, ya di Arab itu usia 9 tahun itu haid itu sangat umum. Ya. Ini menyangkut mungkin ya gen, menyangkut ras itu juga menyangkut ini alam, ya. Alam kehidupan, alam tabiah itu alam fisik mereka itu beda alam Indonesia dengan alam Arab. Kalau di alam Arab itu 4 musim dalam setahun, kalau di Indonesia hanya 2 musim. Di sini itu musim penghujan dan musim kemarau. Tetapi kalau di negeri Arab subtropik, ya, sana itu subtropis. Itu ada 4 musim, seperti di Eropa juga, seperti di Australia. Itu musim dingin. Ketika dingin itu walaupun siang hari, matahari terik, itu suhunya sampai 10 derajat sampai 20 derajat. Nah, itu kalau musim dingin, jadi siang malam itu dingin. Nah, kalau malam hari pun itu bisa sampai 20 derajat Celcius atau sampai 20 derajat Celcius. Itu malam hari. Ya, jadi apalagi siang hari. Siang hari itu kalau di Arab Saudi saya pernah merasakan sampai 50 derajat Celcius. Itu siang hari pada musim panas. Ada musim panas, musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim gugur. Dan itu betul-betul beda antara 4 musim tersebut. Nah,
itu memberi pengaruh kepada karakter, memberi pengaruh kepada haliah tubuh manusia. Di antaranya mereka yang bagi wanitanya usia 9 tahun itu sudah istilah Jawanya kaprah, lumrah. Haid itu usia 9 tahun. Tapi kalau di Indonesia usia 9 tahun itu kurang lebih kelas berapa? Kelas 4 ya? Atau kelas 3, masih kelas 3. Barangkali kalau kelas 3 sudah haid itu tidak umum, ya, tidak umum di masyarakat seperti di Indonesia. Untuk masyarakat dunia yang lain, negara lain saya belum tahu karena pengalaman saya cuma sampai di negeri Arab Saudi aja atau di dataran Arab atau daratan Arab. Baik. Sehingga di sini tidak ada batas yang pasti mesti berapa tahun. Tetapi aturannya itu normatif. Pokoknya haid maka dia sudah kena hukum-hukum berkaitan dengan haid, berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan misalnya nikahnya juga demikian. Ya. Berarti dia sudah balik. Ya. Baik. Faida ra'at ad-damma qabla bulughiha hadha sinnu la yakunu damu haidin. Ketika belum sampai balik, misalnya masih umur 5 tahun, kok kemudian keluar dari kubul wanita tersebut haid, maka ini sudah keluar dari adat atau kebiasaan, maka itu bukan darah haid, ya. Dan itu tidak umum. Seperti halnya juga istihadah, nanti ada tentang itu istihadah. Ketika sudah melewati batas yang ditentukan, ya, ada walaupun tidak pasti ketentuan tersebut berdasarkan dengan keumuman atau adat yang terjadi, maka itu bukan darah haid, maka itu darah istihadah, maka dia wajib melakukan ibadah sholat, puasa juga demikian. Nah ini berkaitan dengan wanita yang belum balik, maka dia keluar darahnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah launuhu, warnanya. Yustaratu fi damil haidi ayyakuna ala launin min alwanid damil atiyah. Bagai berikut ini darah warnanya. Yang pertama as-sauda, as-sawadu. Sawadu itu hitam, kehitam-hitaman. Cenderung kepada kehitam-hitaman, tidak hitam seperti ini, pekat ini bukan, tetapi cenderung ke hitam-hitaman. Li hadithi Fatimah bintu Abi Hubaish annaha kanat tastahadu faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia haid. Kemudian Rasulullah bersabda, fa idza damul haidi aswad yu'rafu. Artinya apabila darah haid tersebut memang kehitam-hitaman, itu akan diketahui bagi yang menjalaninya. Itu bagi yang sudah katakanlah 4 tahun haid, ya. Kalau masih awal, masih remaja, nah, itu barangkali belum familiar. Tapi kalau sudah yang terjadi berkali-kali 4 tahun haid atau 5 tahun bahkan 10 tahun haid, maka dia tahu kebiasaannya kalau haid itu kok demikian warnanya, biasanya seperti itu. Fa in kana kadzalika famsiki anis shalat. Apabila diketahui tersebut seperti biasa darah haid, maka jangan engkau sholat. Engkau jangan sholat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai maka wudulah wa sholli fa inna ma huwa irqun.
Apabila itu tidak seperti biasanya, keluarnya kok nggak seperti biasanya, itu biasanya haid itu membawa warna dan bau. Ya. Ciri khasnya bagi wanita sudah hafal. Warnanya seperti ini biasanya, baunya seperti ini, maka apabila seperti kebiasaannya seperti itu, maka itu darah haid. Apabila tidak seperti itu, bahkan waktunya melebihi batas keumuman yang terjadi, yang diperkirakan oleh para ahli, sejauh mana wanita, ya, para ulama, maka itu bukan darah haid. Baik. Terus kemudian hitam, yang kedua al-humrah, kemerah-merahan. Li'anna aslu launid dam, dan memang aslinya warnanya darah itu adalah merah secara umum. Ada yang ke hitam-hitaman, ada yang ke kuning-kuningan. Itu warna dasarnya adalah merah, ada unsur merahnya. Kemudian yang jim, ini bukan ha, alif ba jim, abjad. Jim as-safrah wahiyya ma tarahu al-mar'ah kas-sadidi ya'lu isfiraran. Seperti darah agak ke merah, ke kuning-kuningan. Nah, ini karena seperti yang tercampur dengan nanah. Ya. Jadi darah itu ketika campur dengan nanah, maka ini kan putih ya. Nah, maka ketika tercampur ada kemerah-merahan, ada kuning-kuningan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dal alif ba jim dal al-kidrah. Al-kidrah itu antara warna antara hitam dan putih. Kalau putih itu seperti apa namanya tadi? Warnanya putih itu apa namanya? Ketika orang nanah ya. Dan hitam. Maka ada percampuran seperti itu. Wahya tawassud baina launil bayadi was sawad. Ya. Seperti juga kotoran, seperti kotoran ya, kotor namanya kotor, keruh. Ini warna-warna darah haid. Ini tentang warnanya. Kemudian baunya, bagi yang menjalani ini, para wanita sudah hafal, sudah tahu adatnya, kebiasaannya, maka seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah muddatuhu, masanya, lamanya berapa? La yuqtadaru aqallul haidi wala aktsaruhu. Tidak ada ketentuan bahwa lamanya haid itu sekian hari, tidak ada. Atau 4 hari, tidak ada. Atau 15 hari, tidak ada. Baik. Kemudian keterangannya, walam ya'ti fi taqdiri muddatihi ma taqumu bihi al-hujjah. Tidak ada ketentuan kapan lamanya. Dari situlah kemudian diambil menjadi hujjah atau sebagai dasar menetapkan hukum. Summa ingkanat laha adatun mutaqarriratun ta'malu 'alaiha. Apabila lamanya haid tersebut, misalnya ya, nanti saya dengar dari istri saya sendiri, ya, mungkin Bapak juga ya perlu tahu ini menyangkut hajat hidup suami istri, ya, keluarga, maka suami harus tahu berapa adatnya, kebiasaannya. Suatu ketika 7 hari, suatu ketika sampai, kalau keadaan tidak normal sampai 10 hari misalnya. Ada kalanya 6 hari, ada kalanya sampai 15 hari, 2 minggu. Di hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, innaha istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin tuhraqu ad-dam.
Ummu Salamah istri Rasulullah tanya kepada Nabi tentang wanita yang sedang haid. Faqala litangdura qadral layali wal ayyamul lati kanat tahiduhunna. Lihatlah, biasanya itu berapa hari dia haid itu, biasanya berapa hari. Kemudian ya berapa? Ya ini perlu apa namanya para ini saksi hidup ya, apa testimoni ya, testimoninya berbeda-beda. Ada wanita yang sampai lama, ada yang 7 hari. Gimana? Iya, itu batas ini apa namanya? Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan. Nah, Imam Syafi'i itu melakukan penelitian berapa seharian ya. Beliau berdiri di depan pasar, kemudian ya dengan trik beliau nanya, pokoknya saya ingin tahu umumnya wanita itu berapa haidnya, berapa lama, sampai tanya satu persatu seperti itu. Kemudian beliau mengambil kesimpulan bahwa sampai minimal, ya nggak ada minimalnya. Minimal itu sampai kalau di dalam fikih itu cerutan istilahnya, sekejap, tapi jarang terjadi. Kemudian yang maksimal itu 2 minggu, 15 hari. Nah wanita ini mungkin warnanya, baunya, kalau setelah 2 minggu itu bagaimana, terus bedanya dengan sebelum itu, ini ibu-ibu tahu. Kemudian petunjuk Rasulullah itu bagaimana? Nah nanti kita kemudian fatada'u as-sholata, ketika itu biasanya itu berapa lama, fatada'u sholat, kemudian tinggalkan sholat. Tsumma igtasil, ya, kemudian setelah selesai haid, tsumma igtasil walitas tafsir. Artinya ini, litas tafsir itu dicek. Kalau sudah misalnya kalau sudah tidak keluar darah, dicek lagi dengan sepotong apa namanya, tisu atau apa namanya, kapas, ya, apa namanya, ditempelkan, kemudian sedikit dimasukkan, dilihat warnanya apa. Nah, ketika sudah tidak seperti biasanya, maka wudhulah, artinya mandi, kemudian sholatlah, kemudian punya kewajiban seperti orang-orang yang sudah suci. Baik. Muddatut tuhri bainal haidotaini. Nah sekarang ini masanya antara sucinya antara 2 haid. Haid kemarin itu berapa, kemudian sucinya berapa. Juga demikian, ittafaqal ulama annahu la hadda li aktsara tuhri al mutakhallil bainal haidotaini. Para ulama tidak mempunyai tidak menetapkan berapa lama selama sucinya tersebut. Kemudian wakhtalafu fi aqlihi, mereka berbeda dalam minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa. Ini berkaitan dengan haid. Ada testimoni dari ibu-ibu, barangkali perlu ini, perlu sekali. Gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang itu tiap masing-masing punya kebiasaan. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Ada ini tambahan ibu-ibu. Ini karena ilmu dan barangkali ada pengetahuan yang belum diketahui oleh saya sendiri, oleh bapak-bapak barangkali. Baik, saya ini teruskan an-nifas. Kemudian nifas yaitu ta'rifuhu
definisinya wa adamul khariji min qublil mar'ati bisababil wiladah wa in kana al mauludu saqitan au saqatan, darah yang keluar setelah melahirkan walaupun melahirkan tersebut karena keguguran. Keguguran itu bagaimana? Yang darahnya tetap keluar. Ya, dulu saya punya pengalaman, istri saya itu anak pertama ini keguguran, masih usia 3 bulan lebih dikit. Kemudian dikiret. Nah, setelah dikiret masih keluar darah. Nah, darah itulah adalah haid. Ya, darah setelah melahirkan, baik melahirkan tersebut normal maupun istilah teragam itu apa? Prematur, ya. Atau keguguran. Ya. Darah setelah itu maka disebut nifas. Kemudian muddatuhu, lamanya la hadda li aqalli nifasi, tidak ada, minimalnya itu tidak ada. Fayataqaqu bil lahdatin faida waladat wangkoto adamuha akibal wiladati. Nah, pokoknya sudah tidak keluar lagi darahnya maka sudah suci. Nah, orang Jawa itu punya istilah-istilah Jawa itu. Wong itu nek wis umur wiladahe selapan. Selapan itu 35 hari. Selapan dino itu 35 hari. Maka biasanya sudah suci. 1 bulan 35 hari. Yang terbanyak adalah ya biasanya 40 hari. 40 hari. Kenapa kok disebut selapan? Saya pernah dengarkan ini kiai yang cerita yang selapan itu kenapa disebut selapan? Karena nek disesel wis mapan. Baik, terus kemudian artinya sudah halal. Sudah halal. Wa qala Tirmidzi, ya, tidak ada batasan. Baik, ini saya baca hadisnya dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Beliau berkata, qalat kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Nah, rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Dulu wanita pada zaman Nabi ya, itu mereka duduk itu menunggu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah berkaitan dengan nifasnya selama 40 hari. Jadi ini bisa dijadikan, hadis ini dijadikan dasar bahwa batas maksimal itu 40 hari. Bagaimana kalau lebih dari 40 hari? Maka sudah keluar dari adat kebiasaan. Ya, bisa jadikan seperti bisa jadi ada kelainan, bisa jadi, tapi yang jelas berarti kalau sudah lewat dari masa tersebut maka dia wajib untuk mandi, kemudian wajib untuk sholat, boleh membaca Al-Quran, boleh tawaf, dan boleh ibadah-ibadah yang lain. Fa'innaha diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ba'da hadzal hadis qad istama ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa min ba'dihim ala anna nufasa'a tad'u as-salata 40 yawman illa antara at-tuhra qabla dzalika fa innaha taghtasilu wa tusalli. Nah, para ulama dari kalangan sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'in tabi'in, mereka melihat berpendapat bahwa orang-orang yang nifas itu meninggalkan sholatnya selama 40 hari, kecuali illa antara atuhra qabla dzalika, kecuali apabila sebelum 40 hari itu sudah suci, maka dia sudah wajib sholat. Ya. Apabila lebih dari 40 hari, maka dia harus mandi dan kemudian sholat. Ya. Fa in ra'at dama ba'dal arba'in fa inna aktsara ahli ilmi qalu
la tada'u sholat ba'dal arba'in. Mereka mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan sholat walaupun keluar darah setelah 40 hari. Kemudian mereka menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak haid atau tidak nifas. Hukumnya seperti orang yang tidak nifas. Baik. Kemudian ma yuhramu 'alal haidi wa nifas. Apa yang tidak boleh pada orang-orang haid dan nifas? Yang pertama shaum, puasa. Puasa ini tidak boleh, tetapi wajib mengqadha. Wajib mengqadhanya. Ya. Terus kemudian berceritakan ini. Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu separuh agama. Ini akalnya itu separuhnya laki-laki. Demikian juga agamanya separuhnya agamanya laki-laki. Loh, kok demikian? Ini disebutkan dalam hadis ini. Coba di dalam Al-Quran, aturan dalam Al-Quran, wanita itu boleh menjadi saksi. Boleh menjadi saksi. Tetapi syarat sahnya wanita untuk menjadi saksi itu adalah minimal satu, ya. Misalnya dua saksi dibutuhkan. Satu orang saksi laki-laki itu sama dengan 2 orang wanita. Sehingga berapa misalnya ketika dibutuhkan saksi perempuan, apabila saksinya perempuan semuanya, maka ketika syaratnya itu 2 saksi laki-laki, maka saksinya 4 wanita. Kalau semuanya saksi tersebut perempuan. Itu menunjukkan bahwa akalnya itu separuh dari akalnya laki-laki. Ya, ini bab ini aja. Ya. Menjadi istilah juga, tapi juga demikian dalam hal secara psikisnya, secara rohanianya. Baik. Kemudian, ketika wanita haid itu kan juga tidak boleh sholat, tidak melakukan sholat. Sementara laki-laki dalam keadaan apapun juga wajib melakukan sholat. Kemudian ketika sudah suci, wanita tidak wajib mengqadha sholatnya, tetapi tidak terjadi pada laki-laki. Sehingga disebutkan itu agamanya itu separuh. Nah, ini istilahnya separuhnya agama laki-laki, akalnya juga separuhnya akalnya laki-laki. Baik. Ini dalam syariat, dalam hukum, ya. Tetapi dalam hak asasi manusia, di antaranya hak hidup, hak makan, hak tempat tinggal, hak dalam keluarga. Hak keluarga, beberapa hak itu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka sama. Itu ini dalam hal ini syariat dan hal ibadah. Baik. Kemudian al-waqtu jima' wa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Ya, tidak ada yang membantah bahwa ketika haid maupun nifas itu tidak boleh jima'. Kemudian apa ininya patokannya jima' itu? Aisyah mengatakan dalam hadis yang bukan tidak boleh jima' itu. Wa huwa haramun bi ijma' binasil kitab wa sunnah fala yahilu wa haidi wa nifasa hatta tadhura. Baik. Kemudian kalau sudah bersuami, sudah ya, bagaimana? Sudah 5 hari, waduh, lagi suaminya sudah nggak, sudah pengen sampai 7 hari, waduh, sudah. Pokoknya ya Aisyah mengatakan ilal nikah, boleh semuanya kecuali nikah. Nikah itu adalah farjinya. Jadi boleh melakukan apa saja, pokoknya selain farjinya, selain kemauannya. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Aisyah, mengatakan Aisyah, malir rajuli min imro'ati idza kanat haidatan. Ditanyakan kepada Aisyah, bagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki pada perempuannya ketika haid?
Qala kullu syai' illal farja. Boleh melakukan apa saja kecuali farjinya. Baik. Kemudian al-istihadah ta'rifuha hiya istimrar nuzulid dam wa jaryanihi fi ghairi awanihi. Mengalirnya darah di kubulnya wanita tidak pada masa keluarnya haid. Keluarnya misalnya sudah melebihi sampai 15 hari, maka itu termasuk darah istihadah. Demikian juga nifasnya lebih dari 40 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah. Istihadah lahu salatu halat, ada 3. Yang pertama, antakuna muddatul haidi ma'rufatan laha qabla istihadah, dengan syarat dia sudah hafal atau dia kebiasaannya sudah berapa hari. Apabila di luar kebiasaan, maka darah istihadah. Kemudian ayyastamirra biha adamu wa lam yakuna laha ayamun ma'rufah. Dia terus darahnya tersebut tapi tidak ada, dia tidak tahu atau dia tidak hafal berapa biasanya, tidak diketahui. Amma di annaha husibat adatuha, tapi dia diwajibkan untuk ya sudah berapa minimal biasanya dia mengira-gira sendiri. Ya, inilah disebut pintu ijtihadnya minimal seperti itu. Dia menentukan sesuai dengan pengalamannya. Nah, ini minimal ijtihad seperti itu. Balaghat mustahadatan wala tastati'u tamyizu damil haidi. Dia tetap diwajibkan untuk melakukan perkiraan. Bagaimana kalau nggak mampu? Nah, ini mungkin bagi yang akalnya mungkin kurang sempurna. Ada kan wanita yang apa istilahnya, idiot misalnya atau apalah, itu bagaimana? Ya orang tuanya yang wajib untuk memperhatikan, orang tuanya wajib. Kemudian bagaimana yang istilahnya yang berkebutuhan khusus, bagaimana? Ya orang tuanya. Kalau dia akalnya nggak sempurna, orang tuanya yang wajib untuk menatanya atau mengaturnya. Kemudian yang terakhir ya, 3 halat tadi. Alla takuna laha adatun, yang tidak mempunyai kebiasaan. Lakinnaha tastati'u tamyizu damil haidi an ghairihi fi hadhil halah ta'malu bitamyiz. Baik. Bagi yang tidak tahu, tidak punya tahu adatnya, tetapi dia paham ini darah haid biasanya seperti ini, warnanya, baunya seperti ini, maka dia sesuai dengan keyakinannya biasa seperti ini, maka ini bukan haid, maka ini haid, maka tadi ditetapkan sesuai dengan ya saya katakan ijtihadnya dia. Ini bukan haid, ini biasanya nggak seperti ini haid, seperti ini biasanya. Nah, yang kedua tadi yang perbuatan khusus biasanya seperti itu. Nggak tahu ya saya bagaimana yang perbuatan khusus itu, apakah sama sekali tidak tahu. Ya, baik. Ahkamuha lil mustahadati ahkamun nulakhisuha fi ma ya'ti. Wajib bagi orang-orang mustihadah adalah annahu la yajibu 'alaiha al-ghuslu li syai'in min as-salati wala fi waqtin min al-awqati illa marratan wahidatan hinama yanqati'u haiduha. Yang istihadah bagaimana? Ketika sudah haid misalnya 15 hari sudah. Setelah itu adalah istihadah. Maka dia wajib mandi sekali itu tok. Kemudian darahnya tetap haid, tetap keluar, maka dia tidak wajib mandi. Tetapi dia ketika sholat wajib wudhu. Ya, wajib wudhu karena ini keluar darah kan, darah dari kubulnya. Ya, yang keluar dari dubur itu bisa membatalkan wudhu. Ya. Maka darahnya tersebut tetap keluar, maka dia mandinya setelah haid selesai, walaupun 15 hari, walaupun keluar lagi sekali tok, habis itu setiap kali mau sholat dia wajib wudhu. Baik. Kemudian antagtasila farjaha qabla al-wudu'i wa tahshuhu bi khirqatin aw qit'atin daf'an lin najasah. Setiap dia mau sholat, maka dia wajib untuk membersihkan farjinya. Walaupun dia tidak kencing, ya, harus cawi, ya, walaupun tidak kencing. Karena apa? Ada darah istihadah, harus dibersihkan
istinja atau dibersihkan. Setelah itu baru dia wudu. Kemudian dan Allah tatawaddu'a qabla dukhuli waktu sholat. Sebelum dia waktu sholat masuk, maka dia tidak boleh wudu dulu, kemudian nanti setelah nunggu waktu masuk, waktu sholat masuk, kemudian dia langsung sholat, nggak boleh. Dia wudunya setelah masuk waktu sholat. Ketika waktu maghrib misalnya, atau waktu maghrib, maka dia sebelum maghrib jangan wudu dulu, kecuali kalau mau sholat. Baru wudu kemudian langsung sholat. Kemudian yang keempat adalah annaha yajuzu li zawjiha aywa ayataha, ya, ayataha. Boleh bagi suaminya untuk menjimanya walaupun ada keluar darah istihadah. Nah, inilah berkaitan dengan hukum-hukum orang yang haid maupun istihadah. Baik, ini tadi saya membaca gejala berkaitan dengan bimbingan bagi wanita yang sedang haid ataupun sebagai wanita ketika sholat, ketika toharoh. Dr. Muhammad Usman, suasananya pengaruhnya yang pertama, suasananya menunjukkan ketidaktenangan psikis, ya, galau, tapi galaunya bukan karena akhir bulan, ya, atau bukan karena sebab lain, tapi infial itu emosional, mudah tersinggung, mudah marah, pikiran tidak stabil, kemudian ada dorongan, ya, emosinya itu ya jelas tidak stabil, kemudian galau, ya, tadi berlalu gelisah dan sebagainya. Nah, ini biasanya oleh karena itu suami harus mengerti dan harus bagaimana bermuamalah dengan istrinya ketika haid maupun istihadah atau nifas. Baik, ada yang ditanyakan atau ini atau ibu-ibu punya ini testimoni? Monggo ibu-ibu barangkali bisa memberikan pengetahuan atau yang pernah istihadah atau bapak-bapak barangkali istrinya pernah istihadah, pernah diceritakan bagaimana. Tapi halal, ya, ketika istihadah itu halal. Baik. Pokoknya tidak waktu haid. Baik. Setelah ini sudah selesai bab tentang toharoh, tata caranya, terus kemudian ya semuanya syariat berkaitan dengan toharoh, baik dengan bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu nanti kita akan mengucap kepada sholat, kemudian berkaitan dengan sholat ini kita bahas. Mungkin ini ada ini, ya, sekarang ini banyak umat Islam di Indonesia berkaitan dengan saudara kita yang di Palestina, di Gaza. Kayaknya sudah pemberitaan tentang Gaza sudah nggak sehebat waktu yang lalu. Sesungguhnya perang sekarang yang ini saya mengikuti perkembangan dari WhatsApp di sana itu sangat mengerikan, masih sangat mengerikan. Bahkan sekarang ini pengarang dikatakan oleh Muhammad Hussein mengatakan bahwa konflik ini adalah muaranya adalah al-istiqrar, eksistensinya umat Islam itu ingin mempertahankan tanah kelahirannya dan ingin mempertahankan agama Islam, jihad fisabilillah. Itu sampai kapanpun umat Islam Gaza terutama para pejuang di Gaza akan mempertahankannya, dan itu sudah teruji puluhan tahun yang lalu. Kemudian eksistensi Zionis Israel ini menentukan karena apa? Sudah ada kesepakatan at-tadbir. Tadbir itu normalisasi. Jadi seperti Emirat itu sudah mau membuka hubungan bilateral, buka kedutaan, belum. Kemudian
Di negeri Afrika juga demikian. Sudah ada yang ingin, yang sebelumnya tidak buka hubungan bilateral, kedutaan ingin buka. Kemarin saya ikuti satunya negara yang mayoritas Muslim. Itu sampai berkunjung ke Masjidil Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa. Itu sangat sinis, presiden, ya, lupa ininya dari Afrika. Kemudian negara Arab Saudi dan sebagainya itu sudah mau melakukan tatbih atau normalisasi. Tetap tidak bisa dikuasai oleh Israel, ya, tatbih atau normalisasi. Maka sekarang itu belum perang Fisabilillah sekarang ini kita anjurkan Qunut Nazilah. Qunut Nazilah itu satu karena sahabatnya dibunuh di Bi'r Ma'unah, ya. Sahabatnya, ya, selama 1 bulan penuh Qunut Nazilah. Maka oleh karena itu tetap kita melakukan Qunut Nazilah, baik sholat subuh maupun sholat selain sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, kita dianjurkan untuk melakukan Qunut Nazilah. Baik, baik. Bolehkah menghentikan haid dengan obat-obatan karena sedang melakukan? Baik. Saya tidak punya referensi sejauh mana manjurnya manjurnya obat-obatan tersebut. Baik. Tidak ada larangannya, ya, secara syar'i tidak ada larangan untuk minum obat-obatan yang kemudian bisa menunda haid. Tetapi orang melakukan ibadah haji wajib melakukan tawaf ifadah. Nah, ketika dia haid ketika wukuf di Arafah, maka tidak sah ini, ya. Wukuf itu kan tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau tawaf atau ibadah yang lain selain wukuf, maka boleh diganti atau ada dendanya, ada. Tetapi ketika wukuf di Arafah dia haid, maka wajib, kalau mampu ya, nanti wajib mengulangi pada tahun berikutnya, ya. Pada yang jelas hajinya pada waktu itu tidak sah. Nah, ketika tawaf ifadah bagaimana? Tawaf ifadah itu bisa disatukan dengan, bahkan gini, tawaf itu bisa, nah nanti ada bikinnya, sekali tawaf, ya, sekali tawaf dia tamattu itu sekali tawafnya, kan ada tawaf kudum, ada tawaf umroh, ada tawaf haji, atau ada tawaf wada, digabungkan karena ya kondisi tidak normal, biasa normal, maka dia boleh melakukan tawaf sekali saja, ya, itu boleh. Tetapi kalau wukuf tidak boleh. Maka dalam hal ini meminum obat seperti itu tidak ada larangannya, tidak ada larangan, tidak ada larangan yang jelas, ya, gitu. Yes. Baik. Demikian apa yang kami sampaikan. Kalau ada salahnya, kurangnya itu dari saya, kurang murojaah. Kalau benar itu adalah hanya saya menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.